Shalom, salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Stephen Sihombing, Ketua Majelis Jemaat GPB Bethesda Jakarta Pusat. Malam hari ini kita bersama akan merenungkan bagian Alkitab sebelum kita beristirahat menikmati malam pemberian Tuhan. Mari saudaraku, kita satu di dalam doa, minta pertolongan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk pemeliharaan-Mu yang menyertai kami dari pagi sampai malam yang indah. Kami hendak membaca serta merenungkan bagian kitab suci, dan oleh karenanya kami memohon Roh-Mu yang kudus menganugerahkan kepada kami hikmat dan pengertian, sehingga apa yang kami baca dan dengarkan bersama menjadi berkat untuk kami perbuat, dan kami meyakini kehidupan kami tetap tertuju kepada kehendak-Mu. Berbicara kepada kami Allah, dalam kasih Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan Alkitab kita sepanjang minggu ini terambil dari Mazmur 119 dan bagian Mazmur yang akan menjadi fokus renungan kita terambil dari bait 166 sampai 168 yang berkata demikian. Aku berharap pada karya keselamatan-Mu ya Tuhan, dan aku melakukan perintah-perintah-Mu. Aku berpegang pada peringatan-peringatan-Mu, dan aku amat mencintainya. Aku berpegang pada titah-titah-Mu dan peringatan-peringatan-Mu, sebab seluruh hidupku terbuka di hadapan-Mu. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagia kita yang memelihara dan memberlakukan firman Tuhan dalam perkataan dan perbuatan hidup kita. Saudara kekasih-kekasih Tuhan, tentu kita tahu benar betapa kasih Tuhan itu nyata, sehingga kepada kita juga diberikanlah firman Allah. Firman Allah sebagaimana yang bisa kita dengar atau yang kita baca. Allah yang berkehendak. Dia yang menciptakan langit bumi dengan segala isinya dengan kuasa firman Tuhan. Dan dengan kuasa firman juga kita menjalani kehidupan ini. Dan pemazmur, kalau kita baca Mazmur 119, sebuah mazmur yang bait-baitnya paling panjang di antara 150 mazmur. Mazmur yang disusun secara akrostik abjad. Artinya dari 22 abjad Ibrani. Maka mulai dari huruf yang pertama sampai huruf yang ke-22, pemazmur mengagungkan betapa luar biasanya firman Tuhan, titah-titah Allah, ketetapan, Taurat Allah, dan peringatan-peringatannya. Bacaan hari ini juga bicara soal yang sama. Pemazmur dengan tegas mengatakan kita bisa mengalami rasa takut terhadap orang-orang yang hebat, orang-orang yang kuat. Tetapi kalau kita hidup mengandalkan firman Tuhan,
maka rasa takut kita hanya tertuju kepada Allah. Rasa takut kita tidak mungkin dikalahkan hanya karena kemampuan-kemampuan manusia. Dalam baitnya yang ke-166, pemazmur berkata, aku berharap pada karya keselamatanmu ya Tuhan, dan aku melakukan perintah-perintahmu. Jadi sebuah harapan di tengah perjalanan hidup dan pengharapan yang kokoh bahwa Tuhan yang berjanji, Tuhan juga merealisasikan apa yang menjadi janji kepada orang-orang yang mengasihinya. Pemazmur juga berbicara dengan lantang bagaimana dia punya rasa cinta yang hebat terhadap peringatan-peringatan Tuhan. Tidak hanya komitmennya hidup bersama dengan firman Allah, tapi juga dia terbuka untuk dikenali oleh Allah. Sebab apa? Sebab hidupnya sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Malam hari ini kita sudah melewati tugas dan tanggung jawab. Mungkin ada 1-2 yang tersisa yang akan kita selesaikan. Dan kita mengucap syukur jika sepanjang perjalanan hari ini kita mampu mengerjakan hal-hal yang baik. Mungkin saudara menolong seseorang yang sementara membutuhkan bantuan keuangan, atau saudara menerima telepon dan meminta saudara untuk mendoakan saudara kita yang dalam pergumulan, dalam kelemahan tubuh atau sakit, atau ketika saudara bisa menyampaikan kebenaran firman Allah secara terbuka dalam sebuah ibadah atau kesempatan manakala saudara bertatap muka dengan teman-teman sekantor atau rekanan bisnis. Kita mengucap syukur untuk cara Tuhan yang indah yang dimampukannya kita untuk tidak hanya menjadi pendengar, tetapi juga menjadi pelaku-pelaku firman Allah. Ini tentu menjadi tugas yang semestinya tidak perlu kita katakan sukar. Asalkan kita seperti yang dikatakan pemazmur, berpegang pada perintah Tuhan, mencintai peringatan-peringatan Tuhan, maka kita akan lakukan segala sesuatu untuk hormat kemuliaan nama Allah. Dan hanya dengan cara seperti itu, firman Tuhan tidak menjadi cemoohan, olok-olokan dari orang-orang yang dikatakan dalam Mazmur 1 adalah orang-orang yang fasik. Orang-orang yang hidupnya tidak mempercayakan dirinya kepada firman Allah, atau malah dia hidup terus dalam kedagingan serta nilai-nilai dunia. Terpuji Tuhan yang sudah menyertai kehidupan kita, sehingga kita boleh dipakai Allah dengan luar biasa sebagai seorang kepala keluarga, ibu rumah tangga. Dalam usia lanjut kita tetap mampu untuk mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki. Tidak hanya kita berdoa untuk mereka yang memang membutuhkan hikmat Allah, tetapi juga kita melakukan apa yang kita doakan. Sehingga setiap kali kita membaca kitab suci, merenungkan
perkataan-perkataan Tuhan, hati kita dihiburkan, hidup kita diperbaharui, dan pengharapan kita makin kokoh. Mari kita ucap syukur untuk malam pemberian Tuhan, di mana kita beristirahat, dan karenanya kita boleh tetap memuji dan mempermuliakan Allah, sehingga malam di mana kita akan beristirahat menjadi malam yang penuh dengan berkat Tuhan, dan esok hari kita boleh bangun dengan kesegaran untuk tampil lagi kembali menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari saudaraku, kita satu dalam doa. Bapa Maha Kuasa, terima kasih buat firman-Mu. Kami diingatkan untuk terus mengasihi Tuhan Yesus dan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, termasuk lewat perbuatan-perbuatan baik kami sehari ini. Kami mengucap syukur bahwa dengan firman Allah, kami mengerti betapa yang utama adalah kehendak-Mu untuk menyenangkan hati Bapa di surga, mengerjakan apa yang menjadi kehendak Allah bagi semua saudara kami di tengah keluarga, dalam lingkungan usaha dan kerja, maupun ketika kami terhisap sebagai satu persekutuan. Berkati semua saudara kami yang sudah mengerjakan banyak hal dalam hidup ini. Jika mereka mengabaikan kehendak-Mu, bimbing kami semua dengan Roh-Mu yang kudus. Pakai kami semua untuk saling menasihati, menopang, dan bertolong-tolongan. Terima kasih ya Bapa dalam sorga. Sekarang kami akan beristirahat. Malam yang indah Engkau akan karuniakan. Semoga kami dapat bisa dengan baik, dan kami pertaruhkan hidup kami, keluarga kami, semua jemaat Tuhan di berbagai tempat, hanya di dalam satu nama yang indah, nama Tuhan kami ya Yesus Kristus. Ampunkan salah dan dosa kami. Terpuji nama-Mu ya Allah. Amin. Selamat malam saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita. Kesehatan, Gria Husada Surabaya membuka penerimaan mahasiswa baru tahun ajaran 2023 sampai 2024. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Gria Husada terakreditasi BAN PTB dengan menawarkan 2 program studi, yaitu pertama, D3 Kebidanan, kedua, Administrasi Rumah Sakit. Ada juga fasilitas yang memadai seperti asrama putri, perpustakaan, gazebo dan hotspot area, dan masih banyak lagi. Pendaftaran gelombang pertama dibuka pada Desember 2022 sampai Februari 2023. Gelombang kedua dibuka pada Maret 2023 sampai Mei 2023.
Gelombang ketiga dibuka pada Juni 2023 sampai September 2023. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi nomor di bawah ini.